Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid lipolisis. Langsung kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari lipolisis. Lipolisis adalah proses di mana lemak dipecah dalam tubuh kita melalui enzim dan air atau hidrolisis. Lipolisis terjadi di tempat jaringan adiposa yang merupakan jaringan lemak yang melindungi dan melapisi tubuh dan organ kita. Lipolisis sebenarnya memiliki hubungan dengan berbagai proses dalam tubuh kita. Asam lemak bebas adalah komunikator sel-sel vital, adalah bahan pokok gluconeogenesis dan respirasi seluler, dan dapat meningkatkan transkripsi protein seperti saluran proton yang memisahkan jalur membran mitokondria yang akan menghambat sintesis ATP tanpa mengganggu rantai pernapasan. Selanjutnya ada mekanisme lipolisis. Yang pertama, trigliserida adalah turunan gliserol yang disimpan sebagai tetesan lipid dalam jaringan lemak kita, dan di sini terjadi lipolisis. Kemudian tetesan lipid ini pertama kali ditargetkan oleh enzim lipolitik yang sangat diatur dan akan mengakses tetesan ini jika terjadi fosforilasi. Selanjutnya, tingkat utama pembatas lipolisis melibatkan enzim lipase trigliserida adiposa atau ATGL yang sensitif terhadap hormon. Kemudian glukosa diubah menjadi G6P pada langkah pertama glikolisis. Jika kadar glukosa rendah, gliserol akan diubah menjadi hidroksiaseton fosfat dan akan memasuki glikolisis pada titik kontrol kedua untuk menjaga agar glikolisis tetap berjalan. Selanjutnya ada pengaturan lipolisis. Seperti setiap proses biologis penting, lipolisis diatur untuk memenuhi kebutuhan kita. Pada waktu tertentu akan sangat berbahaya jika mendapat banyak asam lemak bebas yang mengalir melalui aliran darah kita. Siapa saja dengan kolesterol tinggi atau plak arteri akan membuktikan hal itu. Dengan demikian, lipolisis dan proses inversnya lipogenesis perlu diregulasi ulang dan sangat sensitif terhadap kadar hormon dan protein spesifik. Misalnya, hormon kunci glukagon dan epinefrin akan menggunakan jalur yang sama untuk menginduksi lipolisis dengan perbedaan kecil. Baik glukagon dan epinefrin akan berfungsi sebagai ligan yang akan mengikat reseptor berpasangan G protein pada permukaan sel lemak. Protein G kemudian akan mengaktifkan adenilat siklase dan menaikkan pengaturan konversi ATP menjadi KEM. KEM akan mengaktifkan protein kinase A yang akan mengeluarkan molekul ATP dalam fosforilasi dan menaikkan regulasi aktivitas hidrolisis enzim HSL. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lipolisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lipolisis yaitu hormon sensitif lipase atau HSL, dan diantaranya ada rate limiting enzim pada lipolisis. Kemudian katalitis TG, diasil gliserol, dan yang terakhir bentuk inaktif dan aktif. Demikian pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai lipolisis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.